Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian untuk menyaksikan penjelasan tentang materi bab 6 pada mata kuliah statistika ini yang berjudul ukuran varian. Setelah pekan lalu kita mempelajari dua ukuran data statistik, yaitu ukuran pusat yang terdiri atas mean, median, dan modus, kemudian ukuran letak yang terdiri atas kuartil, desil, dan persentil. Maka selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran varian. Adapun ukuran varian ini atau yang sering disebut dengan ukuran penyebaran ada beberapa hal di dalamnya yang akan kita pelajari, yaitu ada varian, ada standar deviasi, ada koefisien varian, ada dalil Chebyshev, dan Z-score. Yang kesemuanya ini sangat dibutuhkan dalam perhitungan statistika. Nah, kita mulai dari yang pertama, ukuran penyebaran, yaitu ragam dan simpangan baku untuk data tidak dikelompokkan. Jadi ada juga perhitungan untuk data yang dikelompokkan Nah, sekali lagi, perbedaan antara data yang tidak dikelompokkan dengan data yang dikelompokkan itu terletak pada penyajian datanya. Untuk data tidak dikelompokkan, di masing-masing kelasnya tidak ada range data, sementara kalau untuk data yang dikelompokkan ada range datanya, sehingga ada nilai frekuensi di masing-masing range data tersebut. Nah, kemudian simpangan baku. Jadi apa itu simpangan baku? Simpangan baku itu paling sering digunakan untuk mengukur sebaran dari suatu data. Jadi nilai simpangan baku menunjukkan seberapa dekat nilai suatu data dengan nilai rata-rata. Jadi kita mau lihat bagaimana sebaran data dari suatu data itu apakah mendekati nilai rata-rata atau malah menjauhi dari nilai rata-rata Nah, jika nilai simpangan baku yang didapatkan itu nilainya kecil, artinya data menyebar dalam range lebih kecil mendekati nilai rata-rata atau mean. Nah, begitupun sebaliknya. Jika nilai simpangan baku besar, berarti data menyebar dalam range menjauhi nilai rata-rata atau mean. Jadi kalau kecil, nilai simpangan baku yang didapatkan kecil itu mendekati rata-rata, kalau besar berarti menjauhi nilai rata-rata. Nah, adapun bagaimana cara mendapatkan nilai simpangan baku tersebut? Diperoleh dari rumus akar kuadrat dari nilai ragam atau varians. Nah, jadi kita mau melihat suatu data itu berapa ragamnya. Kan biasa kita lihat ada data yang seragam, maksudnya itu data yang tidak terlalu banyak variasi di dalamnya. Nah, jadi kalau terlalu banyak variasi berarti nilai ragamnya juga besar. Nah, seperti itu. Nah, simpangan baku tidak bisa kita dapatkan kalau belum menghitung nilai ragam. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan nilai ragam? Ada dua. Boleh nilai ragam berdasarkan populasi, bisa juga berdasarkan sampel. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dari sisi simbol. Untuk ragam dari suatu data populasi, notasinya tau kuadrat, sedangkan data sampel notasinya S kuadrat. Nah, sementara untuk simpangan baku seperti itu juga, untuk populasi dan sampel masing-masing ada simpangan bakunya. Perbedaannya ada pada simbol. Kalau untuk populasi, simbolnya adalah tau, kalau simpangan baku adalah S. Nah, kita lihat di populasi. Populasi rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dalam kurung XI kurang mu pangkat 2. Nah, jadi ini maksudnya sigma XI dikurang mu, data ke I dikurang nilai rata-rata, lalu dikuadratkan. Nah, masing-masing hasil kuadratnya ini kemudian dijumlahkan, lalu dibagi dengan N.
Nah, atau bisa juga pakai rumus kedua. Jadi ada dua rumusnya ya untuk ragam atau varians. Boleh rumus yang pertama, boleh juga rumus yang kedua. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Tapi kalau mau simpelnya pakai aja yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini ragam atau varians, simbolnya tau kuadrat sama dengan n itu adalah jumlah data dikali sigma xi kuadrat. Nah, jadi maksudnya ini adalah masing-masing data ke i, data ke 1 hingga data ke n dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan. Kemudian dikali dengan n, dikurang sigma xi dikuadratkan. Artinya dijumlahkan dulu ini dari data ke i, data ke 1, dari indeks ke 1 sampai ke n, lalu dikuadratkan. Jadi bedakan Ki antara sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan. Ya. Jadi kalau sigma xi kuadrat artinya masing-masing xi ini dikuadratkan dulu, lalu dijumlahkan. Kalau ini dijumlahkan dulu xi-nya, lalu dikuadratkan. Kemudian dibagi n kuadrat. Nah, ini adalah jumlah data. Ya, jumlah data dikuadratkan. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai ragam atau varians, maka sudah bisa kita dapatkan simpangan baku dari populasi tersebut. Rumusnya sederhana, tinggal ditarik saja akar dari nilai ragam tersebut atau varians, akar dari tau kuadrat. Maka berapa hasilnya tadi di perhitungan ini atau di sini, kita akarkan saja langsung, maka itulah hasil dari simpangan baku populasinya. Begitu juga dengan sampel. Nah, sampel rumusnya kita ganti aja simbolnya yang tadi yang populasi menjadi S kuadrat. Ya, kalau tadi tahu ini dia S sama dengan. Adapun di dalamnya untuk rata-rata sampelnya diganti aja. Kalau tadi rata-rata populasi dia pakai mu, kalau sampel X rata-rata. Ya, dibagi. Nah, perbedaannya ada di letak penyebutnya. Kalau di sini jumlah data dikurang 1, ya. Jadi N dikurang 1. Kalau tadi di populasi tidak dikurangkan, nah kalau di sampel dia dikurang 1. Begitu juga di rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini sama aja di atas, yang berbeda di penyebutnya. Penyebutnya N dalam kurung N kurang 1. Nah, untuk simpangan bakunya sama aja dengan yang tadi, tinggal diganti simbolnya aja. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Berapa hasil perhitungannya di sini? Kita masukkan ke dalam perhitungan akar, lalu itulah hasil simpangan bakunya. Nah, kita lihat ini ada contoh. Ada data usia 5 orang mahasiswa. Ada 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kita disuruh hitung mu, tau kuadrat, dan tau. Mu itu adalah rata-rata populasi, tau kuadrat itu varians populasi, dan tau itu adalah simpangan baku populasi. Bagian B, hitunglah X rata-rata, ini adalah rata-rata sampel, S kuadrat varians sampelnya, dan S simpangan baku dari sampelnya. Jadi bagian A ini populasi, bagian B ini sampel. Nah, kita lihat, jadi untuk memudahkan dimasukkan ke dalam rumus, boleh kita sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jadi kita tuliskan dulu di kolom pertama, XI untuk data. Ya, data pertama itu adalah 18, data kedua 19, data ketiga 20, data keempat 21, data terakhir 22. Kemudian jangan lupa tambahkan di bagian akhir baris, tambahkan 1 baris untuk menyatakan jumlah dari keseluruhan data tersebut, ya. Yang dibutuhkan jumlah atau sigmanya itu adalah sigma xi kurang mu kuadrat atau sigma xi kurang x rata-rata kuadrat, dan sigma xi kuadrat. Ini. Jadi 3 kolom ini yang dibutuhkan sigmanya, ya. Nah, kalau yang kolom kedua dan kolom ketiga tidak perlu. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan masing-masing data yang berada dalam soal tadi, ini 18, 19, 20, 21, 22. Selanjutnya kita hitung mu atau rata-ratanya, ya. Rata-rata populasi maupun sampel sama aja rumusnya.
jumlah nilai data dibagi jumlah data. Jumlah nilai datanya adalah 100. 100 ini didapatkan dari 18 tambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 22, hasilnya 100. Lalu dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100 bagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, jadi masing-masing 20 ini kita tuliskan saja di setiap baris. Ya. Nah, selanjutnya kolom ketiga adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam rumus menghitung varians dan simpangan baku. Nah, varians ada rumusnya XI kurang mu atau XI kurang X rata-rata. Maka masukkan atau tambahkan kolom tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasilnya ini, kita lihat saja keterangannya. Rumusnya XI kurang mu. Berarti kolom pertama ini XI dikurang dengan mu. Kolom kedua. Jadi 18 kurang 20 hasilnya minus 2. 19 kurang 20 minus 1. Begitu seterusnya sampai di bawah. 22 kurang 20 hasilnya 2. Begitu juga kolom selanjutnya, ini adalah kuadrat dari XI kurang mu. Nah, tinggal dikuadratkan. Minus 2 pangkat 2 hasilnya 4. Minus 1 pangkat 2 hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai di bawah. Lalu jangan lupa penjumlahan dari sigma XI kurang mu pangkat 2 tersebut. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 hasilnya 10. Dan kolom terakhir adalah untuk XI kuadrat. Ya. XI kuadrat berarti XI itu adalah kolom 1 dikuadratkan. Nah, maka kita lihat saja isinya. Isinya adalah 18, nilainya adalah 18, dikuadratkan hasilnya 324. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir. 22 kuadrat hasilnya 484. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 2010. Nah, setelah kita dapatkan ini tabelnya, maka sangat mudah nih kita hitung atau masukkan ke dalam rumus untuk varians dari populasi dan simpangan bakunya. Nah, untuk populasi boleh kita tulis N-nya adalah 5. Lalu mu boleh juga kita tulis ini hasilnya tadi 100 dibagi jumlah datanya 5, hasilnya adalah 20. Setelah itu kita tulis kita kerjakan atau jabarkan perhitungan dari ragam atau varians untuk populasi. Rumusnya adalah tau kuadrat. Jadi ini kuadrat ya. Tau kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI kurang mu kuadrat dibagi N. Kita lihat ini sigma XI kurang mu kuadrat adanya di kolom keberapa? Kolom keempat. 1, 2, 3, 4. XI kurang mu. XI kurang mu kuadrat. Ya. Berarti sigmanya yang dibutuhkan berarti penjumlahannya ini yang dibutuhkan. Artinya nilai 10 ini saja yang kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 10, 10. Kemudian dibagi dengan N. N adalah jumlah data, yaitu 5. Jadi 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian untuk menguji apakah rumus yang pertama ini sudah benar hasilnya atau belum, boleh kita gunakan rumus yang kedua. Jadi rumus yang kedua, tau kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat itu adalah ini, kolom yang terakhir ya. XI kuadrat dijumlahkan, hasilnya adalah 2010. Jadi N kali 5 kali 2010 dikurang sigma XI kuadrat. Berapa tadi? 2000, XI ya. Sorry. XI dikuadratkan. Kita lihat XI ini. Kolom ini dijumlahkan, hasilnya 100, lalu dikuadratkan. Nah, jadi 100 pangkat 2. Dibagi N kuadrat. N-nya adalah 5. 5 kuadrat sama dengan. Silahkan dihitung hasil perkaliannya ini yang dalam kurung. 5 kali 2010 adalah 10.050. 100 pangkat 2 hasilnya 10.000. Dibagi 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kemudian selisihkan ini. 10.050 kurang 10.000 hasilnya 50. Dibagi 25 hasilnya adalah 2. Nah, karena sama varians yang di rumus pertama dan varians yang rumus kedua, maka sudah benar ya. Maka sudah bisa kita hitung simpangan baku untuk populasi tersebut
dengan rumus tau sama dengan akar dari tau kuadrat. Tinggal masukkan saja nilai dari tau kuadrat tadi adalah 2. Jadi akar 2 sama dengan 1,414. Jadi inilah simpangan baku dari populasi, ya, populasi dari usia 5 mahasiswa tadi. Nah, selanjutnya sampel. Nah, untuk sampel sama perhitungannya, yang berbeda adalah nanti di penyebutnya, ya. Penyebutnya untuk perhitungan ragam atau variansnya. Ya, kita tuliskan dulu keterangannya. N sama dengan 5, X rata-rata sama tadi dengan mu, sama dengan jumlah nilai data dibagi jumlah data. 100 dibagi 5, hasilnya 20. Lalu masukkan ke dalam rumus varians atau ragam dari sampel. S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI kurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, sigma XI kurang X rata-rata tadi di kolom ini, ya, kolom keempat. XI kurang X rata-rata pangkat 2. Sigmanya adalah 10. 10. Kemudian dibagi N. N-nya tadi 5. 5 kurang 1 hasilnya 4. Jadi 10 bagi 4 hasilnya adalah 2,5. Begitu juga dengan rumus yang kedua. S kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N dalam kurung N kurang 1. Jadi N-nya itu tadi adalah 5. XI sigma XI kuadrat itu adanya di kolom yang paling terakhir ini. Sigma XI kuadrat 2010 dikurang sigma XI dikuadratkan. Berarti sigma XI itu yang kolom pertama, 100. 100 dikuadratkan dibagi N. N tadi adalah 5 dalam kurung N kurang 1 dikali 5 kurang 1 hasilnya 4. Jadi 5 kali 4. Sama dengan ini tinggal dijabarkan hasilnya 10.050, ini 10.000 dibagi 5 kali 4 hasilnya 20. Selisihkan hasilnya 50 bagi 20 hasilnya sama, 2,5. Setelah itu barulah kita bisa menghitung simpangan baku untuk sampel. S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat tadi hasilnya 2,5. Masukkan saja hasilnya 2,5. Jadi akar 2,5 sama dengan 1,581. Nah, jadi seperti itu cara perhitungan simpangan baku untuk populasi dan sampel. Selanjutnya, ada juga perhitungan ragam dan simpangan baku untuk data yang dikelompokkan. Nah, tinggal sama aja rumusnya, tinggal Anda tambahkan FI di depan masing-masing rumusnya. Ya, FI itu adalah frekuensi. Nah, begitu juga dengan sampel, tinggal Anda tambahkan FI di depan rumusnya. Oke, adapun simpangan baku tetap sama aja. Akar dari tau kuadrat atau akar dari S kuadrat. Nah, adapun perbedaannya dengan data yang tidak dikelompokkan, untuk XI pada data yang dikelompokkan itu artinya adalah titik tengah kelas, ya. Titik tengah kelas ke I. Kemudian F itu adalah frekuensi kelas ke I, lalu K adalah banyak kelas ya. Kemudian mu X rata-rata itu adalah sama rata-rata, tau kuadrat, S kuadrat, ragam, tau S adalah simpangan baku, N populasi, N sampel. Nah, kita lihat ini ada sebuah data. Ya, ini adalah sebuah data sudah disajikan sedemikian rupa, terdiri atas berapa kelas ini? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi K sama dengan 6. Kelasnya ini ada 6. Nah, selanjutnya yang kita hitung pertama itu, yang kita cari pertama itu adalah XI-nya atau titik tengah kelas. Masih ingat toh titik tengah kelas? Caranya batas bawah tambah batas atas dibagi 2. 16 tambah 23 bagi 2. Hasilnya adalah 19,5. Begitu juga dengan kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, 5, dan 6. Selanjutnya frekuensi. Ya, ini frekuensi berdasarkan data mentahnya ya. Sekira Anda sudah paham bagaimana cara mendapatkan nilai frekuensi masing-masing kelas. Ya, dihitung aja kalau data
16 sampai 23 itu ada berapa di dalam data mentah? Oh, ada 10. Jadi kita tulis aja 10. Begitu seterusnya sampai kelas di bawah. Jangan lupa tambahkan satu baris untuk menambahkan jumlah atau sigma dari beberapa rumus yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah sigma dari Fi, sigma dari Fi kali Xi, dan sigma dari Fi dikali Xi kurang mu pangkat 2. Ya, jadi cuma 3 ini saja yang kita butuhkan sigmanya. Yang lain tidak perlu. Oke? Nah, setelah menghitung frekuensi, selanjutnya kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya. Fi dikali Xi. Jadi, Fi ini 10 dikali dengan Xi. Titik tengah ini, 19,5. Jadi, 10 kali 19,5 hasilnya adalah 195. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Oke, setelah itu dijumlahkan. Kemudian hitung mu atau rata-rata sampelnya. Rata-rata populasi, rata-rata sampelnya. Nah, bagaimana caranya? Untuk data yang dikelompokkan, rumusnya adalah ini. Boleh kita tambahkan rumus di atasnya ya. Rata-rata dalam kurung mu untuk populasi atau X untuk sampel sama dengan total dari Fi kali Xi, berarti 1679 dibagi jumlah Fi atau sigma Fi, hasilnya adalah 50. Jadi 1679 bagi 50, hasilnya adalah 33,58. Jadi untuk mu atau X rata-ratanya sama untuk semua kelas ini. Ya, rata-ratanya sama ya, karena rata-rata itu kan untuk seluruh data ya. Jadi 33,58 sama semua sampai di kelas terakhir. Selanjutnya, kolom Xi kurang mu atau Xi kurang X rata-rata. Ini untuk sampel, ini untuk populasi. Jadi kita lihat kolom Xi, berarti yang ini, titik tengah. Dikurang dengan mu, nah berarti yang ini. Ya, Xi dengan mu, dikurang. Berarti 19,5 dikurang 33,58. Hasilnya adalah minus 14,08. Begitu juga dengan kelas kedua. 27,5 dikurang 33,58. Hasilnya minus 6,08. Begitu seterusnya sampai di bawah. Selanjutnya, hasilnya ini masing-masing kelas dikuadratkan. Ya, ini Xi kurang mu kuadrat. Berarti Xi kurang mu dikuadratkan. Maka minus 14,08 pangkat 2. Hasilnya adalah 198,2464. Koma ini ya, bukan ribu maksudnya, tapi koma. Begitu juga kelas di bawahnya. Minus 6,08 pangkat 2, hasilnya adalah 36,9664. Begitu seterusnya sampai di bawah. Kemudian, kolom yang terakhir yang kita butuhkan adalah Fi dikali Xi kurang mu pangkat 2. Berarti kolom Fi, ini frekuensi, dikali dengan kolom yang ini, Xi kurang mu kuadrat. Tinggal kali aja, 10 dikali 198,2464. Maka hasilnya 1982,464. Begitu seterusnya sampai di bawah, jangan lupa totalnya atau sigmanya. Karena ini akan kita butuhkan dalam perhitungan varians dan simpangan baku. Sudah didapatkan tabelnya, maka sudah bisa dimasukkan ke dalam rumus populasi dan sampel. Nah, untuk variansnya, untuk populasi, tau kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi kurang mu pangkat 2. Nah, ini tadi adanya di kolom terakhir. Lalu dibagi N, jumlah data, yaitu 50. Nah, berapa tadi hasil sigma kolom terakhir? 6599,68. 6599,68 dibagi jumlah data 50. Hasilnya adalah 131,9936. Maka simpangan baku untuk populasi tau sama dengan akar dari tau kuadrat. Akar dari 131,9936 sama dengan 11,488. Sudah. Selanjutnya sampel, kita masukkan saja rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X rata-rata pangkat 2. Ini juga adanya di kolom terakhir. Sama ya, 6599,68. Dibagi yang beda itu cuma di penyebutnya. Kalau tadi ini N utuh 50, kalau yang disampel kita kurangi 1 ya.
Jadi 50 kurang 1, 49. Jadi 6599,68 bagi 49, hasilnya adalah 134,6873. Maka nilai tersebut 134,6873 ini kita akarkan untuk mendapatkan simpangan baku dari sampel. Hasilnya adalah 11,6054. Ya. Nah, jadi demikian perhitungan untuk ragam atau varians dan simpangan baku untuk data yang dikelompokkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi koefisien ragam. Ya, koefisien ragam. Jadi, koefisien ragam itu sama dengan koefisien varians, ya. Semakin besar nilai koefisien ragamnya, maka artinya data semakin bervariasi, ya, bervariasi berarti ada banyak jenis atau ada banyak variasi dalam data tersebut, ya. Nilai-nilainya itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Agak jarang yang sama, seperti itu. Nah, artinya keragaman datanya makin tinggi. Jadi kalau semakin kecil nilai koefisien ragam berarti datanya kurang bervariasi atau hampir mirip nilai yang satu dengan nilai yang lain. Itu artinya. Nah, ada lagi perbedaannya. Untuk populasi, perhitungan untuk koefisien ragamnya adalah tau dibagi mu kali 100%. Tau itu tadi adalah simpangan baku. Simpangan baku dibagi rata-rata populasi dikali 100%. Untuk sampel, koefisien ragamnya sama dengan S, simpangan baku sampel dibagi X rata-rata sampel dikali 100%. Nah, contoh, misalnya kita mendapatkan ini adalah sampel ya, karena X rata-rata. Rata-rata dari sampelnya adalah 33,58. Kemudian simpangan baku yang didapatkan adalah 11,6054. Maka sudah bisa dihitung koefisien ragamnya. Koefisien ragam sampel sama dengan S, ini tadi S dibagi X rata-rata kali 100%. Masukkan makin nilainya. 11,6054 dibagi 33,58 kali 100%. Jadi ini dulu yang kalian bagi, lalu dikali 100%. Hasilnya adalah 34,56%. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi dalil Chebyshev. Nah, ini adalah nama dari seorang ahli matematika Rusia ya, namanya adalah P.L. Chebyshev. Memiliki dalil sedikitnya 1 kurang 1 per K pangkat 2 bagian data terletak di dalam K simpangan baku dari nilai tengahnya. Nah, jadi kita bisa mengetahui interval dari sampel ya. Bagaimana caranya? Ya, jadi dihitung menggunakan persamaan X plus minus K dikali S. Ya, jadi X tambah kurang K dikali S. Nah, kita lihat berdasarkan contoh ini, maka Anda pasti bisa mengetahui apa maksudnya ini K, apa maksudnya ini X, apa maksudnya ini S. Ya. Nah, jadi X itu tadi adalah rata-rata, K itu adalah kelasnya, kemudian S itu adalah simpangan baku untuk sampel. Nah, yang biasanya yang mau disuruh cari itu adalah K-nya, ya, nilai K-nya. Berapa bagian data atau berapa kelasnya ya dari suatu data tersebut. Nah, kita lihat. Dari 1080 orang mahasiswa suatu perguruan tinggi didapat nilai IQ rata-rata mahasiswa tersebut adalah 120 dengan simpangan baku 8. Nah, ada mito yang kita dapat ini yang menjadi keterangan awalnya, yaitu rata-rata adalah X 120 dan simpangan baku S 8. Nah, pertanyaannya, tentukan interval AQ untuk sedikitnya 810 dari mahasiswa tersebut. Berarti cuma 810 yang kita mau hitung. Nah, itu gimana caranya dihitung interval AQ-nya? Ya. Nah, itulah gunanya dalil Chebyshev. Itu membantu kita untuk mengetahui suatu nilai data dari beberapa bagian suatu data. Ya. Nah, kemudian bagian B, simpulkan mengenai nilai IQ yang kita dapatkan di bagian
A tersebut. Nah, kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Nah, 810 mahasiswa dari 1080 itu kita masukkan ke dalam rumus dalil Chebyshev tadi. Ya, jadi 810 per 1080 kita perkecil. Ini masing-masing dibagi berapa nih kira-kira? Masing-masing bagi, ini kalau dia mendapatkan 3 berarti dibagi 200. 200 berapa ya? Pokoknya bagi 3 ke ini 810. Kita lihat dulu. (810) dibagi 3. Oh, masing-masing dibagi 270. Nah, 810 bagi 270 hasilnya 3. 1080 bagi 270 hasilnya 4. Jadi, ini kita perkecil menjadi 3/4. Ya. Jadi 810 mahasiswa dari 1080 itu sama dengan 3/4 bagian. Oke. Nah, setelah kita dapatkan nih pembagian terkecilnya ini, baru kita masukkan ke dalam dalil Chebyshev tadi. 1 kurang 1 per K kuadrat. Nah, sama dengan 3/4. Nah, caranya ini kita jabarkan Ki. Ya, saya gambarkan dulu di sini. Adakah di sini? Draw. Oke, bisa pakai ini. Kalau highlight, enggak. Nah, ini aja. Saya pakai ini ya. Jadi kita jabarkan di sini, Ibu coret-coret. Pakai biru aja deh supaya kentara. Oke. Nah, jadi ini penjabarannya seperti ini deh. Satu ini atau ya, satu ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Jadi ini 1 kurang 1 per K kuadrat sama dengan 3/4. Jadi kita pindahkan satu ini ke sebelah kanan. Jadinya, atau bisa juga 3/4 ini ke kiri, 1 per K kuadratnya ke kanan. Toh? Jadinya 1 kurang 3/4 sama dengan, nah ini tadi kan dia kurang ya, berarti kalau dia ke kanan jadinya positif ya. Nah, jadi 1 per K kuadrat. Nah, sudah. Sekarang ini lagi yang kita selesaikan. 1 kurang 3/4 sama dengan berapa? 1 itu sama dengan 4/4 toh? Jadi 4/4 dikurang 3/4 hasilnya adalah 1/4. Ya, sama dengan, nah kita tulis kembali lagi nih, 1 per K kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan K, tinggal dikali silang. Seperti ini. Jadi K kuadratnya pindah ke kiri, 4-nya pindah ke kanan. 1 kali K kuadrat hasilnya adalah K kuadrat. Sama dengan 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, untuk mendapatkan K, bagaimana caranya? Caranya tinggal diakarkan ini 4. Jadinya K sama dengan, akar dari 4 berapa? Akar dari 4 sama dengan 2. Ya, jadi seperti ini penyelesaiannya, penjabarannya. Maka didapat K sama dengan 2. Jadi interval nilai AQ adalah X plus minus, K-nya tadi berdasarkan rumus yang di atas tadi toh. Ini K-nya tadi adalah 2. Ini 2. KS berarti X, berapa tadi X-nya? Rata-ratanya tadi berapa? Ada di soal ini 120. 120 plus minus, masukkan makin nilai K, 2 dikali S. Berapa tadi S-nya di soal? Simpangan bakunya 8. Nah, 8. Lalu hitung makin ini, 120 plus minus 2 kali 8 berapa? 16. Jadi plus minus ini menunjukkan bisa dibagi 2 ya. Jadi untuk menunjukkan berapa data tertingginya dan berapa data terendahnya.
120 tambah 16 dulu. 120 tambah 16 hasilnya 136. 120 kurang 16 hasilnya 104. Jadi interval AQ dari 810 mahasiswa dari 1080 itu adalah dari yang terendah 104 sampai 136. Maka bagian B, simpulkan mengenai nilai interval IQ tersebut. Jadi disimpulkan, sedikitnya 810 mahasiswa memiliki IQ antara, sebutkan dulu yang terendahnya, 104 sampai 136. Nah, jadi seperti ini caranya, ya, untuk mendapatkan nilai interval kelas dari suatu beberapa bagian data. Nah, sudah. Selanjutnya, Selanjutnya angka baku atau Z-score. Z-score merupakan perbedaan antara raw score atau skor asli dan rata-rata dengan menggunakan unit-unit simpangan baku untuk mengukur perbedaan. Z-score mempunyai dua bagian. Ada bagian tanda, bisa positif atau negatif, ada juga nilai numeriknya. Nah, kalau kondisi di atas rata-rata diberi tanda positif dan kondisi di bawah rata-rata diberi tanda negatif. Jadi kalau kondisinya di atas dari rata-rata, tandanya itu positif. Kalau di bawah rata-rata, tandanya negatif. Nah, nilai numerik Z-score diperoleh dari perbedaan antara nilai asli dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Jadi angka baku adalah ukuran penyimpangan data dari rata-rata populasi, ya. Ukuran penyimpangan datanya berapa. Kemudian Z itu bisa ada di antara tiga ini, ya. Z-nya kalau kita dapatkan nilainya 0, artinya data bernilai sama dengan rata-rata populasi. Kalau nilai Z-nya itu positif kita dapatkan, berarti maknanya data bernilai di atas rata-rata populasi. Kalau Z yang kita dapatkan negatif, maka artinya data bernilai di bawah rata-rata populasi. Bagaimana cara mendapatkan Z-score tersebut atau angka bakunya? Rumusnya adalah X dikurang mu bagi tau. X itu adalah nilai data, dikurang mu itu rata-rata populasi, dibagi tau. Tau itu adalah simpangan baku populasi. Nah, kita lihat contohnya. Rata-rata kecepatan lari atlet nasional 20 km per jam. Nah, berarti ada nilai mu, ya, rata-rata. Berarti ini adalah mu. Dengan simpangan baku, berarti tau. Tau-nya adalah 2,5 km. Hitung angka baku, berarti Z, ya, angka baku, Z. Hitung angka baku untuk kecepatan lari untuk Ali yang 25 km per jam. Nah, begitu juga dengan Didi. Ya, kalau kita lihat nilainya ini, ya kita lihat saja dari perbandingan rata-ratanya, ya. Kalau Ali dia di atas, berarti pasti nih Z-nya positif nanti. Nah, kalau Didi dia nilainya di bawah rata-rata, berarti pasti nih Z-nya minus, ya. Tapi kita hitung saja untuk memastikannya. Nah, kita lihat untuk Ali, masukkan maki nilainya, Z sama dengan X. X-nya tadi dia adalah 25, ya, nilai datanya. 25 kurang rata-ratanya tadi 20 dibagi simpangan bakunya adalah 2,5. Nah, ini. Maka sama dengan 25 kurang 20, 5. Dibagi 2,5. Hasilnya adalah 2. Z-nya positif, berarti artinya adalah kecepatan si Ali berada di atas rata-rata populasi. Ya, rata-rata kecepatan lari atlet nasional. Begitu juga dengan Didi. Didi dia kecepatannya 18, dikurang 20 hasilnya minus 2. Bagi 2,5 ya pasti minus 0,8. Artinya si Didi ini kecepatan larinya berada di bawah rata-rata kecepatan lari atlet nasional. Nah, seperti itu. Sampai di sini materi kita hari ini. Untuk tugasnya? Ini ada soal evaluasi dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, sampai nomor 7 saja deh. Nomor 1 sampai nomor 7 tersebut silahkan dikerjakan berkelompok, satu kelompok 3 orang. Ya, jadi silahkan 3 orang itu pilih sendiri di antara teman kalian, lalu bagi-bagi tugas siapa yang mau kerja nomor 1 sampai berapa. Ya,
kemudian nomor berapa sampai berapa, silahkan dibagi-bagi tugasnya. Ya, untuk mengerjakan nomor 1 sampai 7 tersebut. Oke, demikian pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.